Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara talim atau diskusi. Dan kita berharap semoga semua yang kita lakukan ini dicatat menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan bagi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita sebagai umat di akhir zaman ini yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan sahabatul udma di yaumul jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Sidhanas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan kembali setelah beberapa minggu saya tidak bisa mengisi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk kali ini saya akan melanjutkan kajian yang biasa kita bahas, yaitu kitab Sulamut Taufik. Namun sebelumnya adalah kita bersama-sama bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita membacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini dikhususkan kepada mu'alif pada kitab. Mudah-mudahan kita yang mempelajari kitab ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mu'alif yang mengarang kitab ini mendapatkan pahala barakatil umil Qur'anil azimil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya ini masih membahas tentang sesuatu hal yang bisa membatalkan pada keislaman kita, yang mana kita di pasal sebelumnya diperintahkan, yaitu yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqtahu wa huwa ridah. Nah, untuk selanjutnya kemarin sebelumnya sudah dibahas bahwa yang membatalkan pada syahadah kita atau pada identitas keislaman kita, yaitu yang dinamakan ridah atau murtad. Nah, untuk selanjutnya
dalam kitab ini bahwa murtad ini terbagi tiga bagian. Waridatu salah satu aksamin i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasa'abu su'ban kasiratan minal awwal asaku fillahi aw fi rasulihi aw fil qur'ani aw yaumil akhir awil jannati awin nari awil sawabi awil iqabi awil nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Waridatun salah satu aksam, bahwa di dalam kitab Sulamut Taufik murtad ini dibagi menjadi tiga bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama adalah i'tiqadatun yang dinamakan murtad, yaitu i'tiqad yang ada di dalam fil qalbi, yang ada di dalam hati. Sehingga seseorang bisa keluar dari titel keislamannya apabila dia terjerumus dengan murtad i'tiqadah. I'tiqad itu adalah keyakinan atau meyakini sesuatu, hatinya mempunyai keyakinan, di mana di dalam kitab ini dicontohkan minal awwali asaku fillah. Dari sebagian yang pertama, yaitu murtad i'tiqadi adalah asaku fillah. Kita merasa ragu dengan adanya Allah, au fil wujudihi, yaitu dengan adanya Allah, au fi mukhalafatihi lil hawadis, atau ragu dengan adanya bedanya Allah dengan yang hadis, yang hawadis atau yang baru. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja ini sesekali terjadi kepada seseorang. Kita merasakan ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa ada suatu kewajiban bagi seorang mukallaf adalah mengetahui tentang sesuatu yang wajib diketahui terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minimal kemarin ada 20 yang wajib kita ketahui. Ketika seseorang merasakan ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, atau ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah beda dengan semua yang baru, dengan makhluknya, maka itu termasuk adalah murtad i'tiqadi, termasuk murtad hati itu. Jadi kalau ada keraguan tentang adanya Allah, ada keraguan tentang bedanya Allah dengan makhluknya, sehingga terbesit di dalam hati, misalnya Allah itu ada apa enggak ada sih, atau jangan-jangan Allah itu seperti misalnya manusia, misalnya seperti makhluk, atau Allah itu mempunyai sifat al-wahidul ahad misalnya. Jadi satunya Allah itu satu kal jismil, misalnya seperti jisim manusia, misalnya ada tangan, ada kaki, terbesit misalnya. Nah itu udah termasuk
di dalam kitab ini ya, itu termasuk adalah murtad i'tiqadi. Itu harus dihilangkan semua, harus dibersihkan. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawa atau sifat-sifat yang lainnya. Kalau terbesit di dalam hati seperti itu, ya kita harus dikembalikan keyakinan kita kepada keyakinan yang lurus. Jangan sampai hati kita ini terus-menerus dalam keraguan tentang adanya Allah. Tapi begini Pak, kadang-kadang kita ini percaya Allah itu ada, tapi untuk menanamkan di dalam perilaku hidup dan kehidupan kita seolah-olah Allah itu tidak ada di dalam hati kita. Boro-boro di luar sholat, di dalam sholat pun kadang-kadang hilang di dalam hati kita. Kenapa saya sampaikan begitu? Seandainya keyakinan seseorang sudah mantap, mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada, yang dinamakan ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya di dalam hati itu meyakini bahwa Allah itu ada. Setiap meyakini bahwa Allah itu ada, pasti dia itu akan selalu takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hati kita itu, di dalam hati itu kita tidak meyakini, tidak ada misalnya keyakinan atau sesuatu yang keraguan di dalam hati itu bahwa Allah itu tidak ada. Kita semua meyakini, tapi kadang-kadang di dalam hati kita ini hilang dengan keyakinan itu, sehingga kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Ini yang paling sebetulnya yang harus kita ditanamkan di dalam hati kita. Jadi kita itu tahu, yakin bahwa Allah itu ada, tetapi tidak bisa untuk merealisasikan dalam perilaku hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita kadang-kadang kita ini meleset, tergelincir di dalam sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hilap, lupa di dalam hati kita. Padahal semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu adalah ada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ada. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Nah, kalau di sini ketika seseorang merasa ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa ragu dengan Allah beda dengan makhluknya, bahwa ini termasuk adalah murtad i'tiqadi. Awil Qur'ani awil yaumil akhir, dan ragu tentang adanya Al-Qur'an, ragu tentang adanya hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ini juga sama Pak. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu petunjuk pedoman hidup bagi kita semua. Inna hadal Qur'ana yahdi lilati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk buat jalan yang aqwam, itu lurus ya. Seandainya Quran ini kita dalami, Quran ini kita pahami, insya Allah Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang memahami, yang mendalami Quran tersebut.
Karena ini adalah salah satu pedoman bagi hidup dan kehidupan bagi umat Islam agar bisa mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dari sekian ayat, dari sekian surah yang kita pahami, berapa ayatkah, berapa surahkah yang kita sudah mampu mengamalkannya? Nah, ini pertanyaan, Pak. Jadi kita ini tidak ragu sebetulnya, cuman kadang-kadang kita ini tidak mampu untuk melaksanakan apa yang kita baca daripada Al-Quran tersebut. Kita setiap membeli kendaraan baru pasti dilengkapi dengan surat-surat, Pak ya. Kenapa itu dilengkapi dengan surat-suratnya itu? Pernahkah kita baca sebelum memakai kendaraan tersebut, membaca surat-surat tersebut dari awal sampai tuntas? Dan apa tujuannya surat itu dibikinkan? Kira-kira apa tujuannya? Cara pemakaian supaya kendaraan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak cepat rusak ya Pak. Benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dilengkapi Pak dengan surat-suratnya ini Pak, agar manusia ini mampu menjadikan dirinya sebagai manusia atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai manusia ini dijadikan makhluk yang hina dari makhluk-makhluk yang lain. Sebetulnya Allah ciptakan manusia ini adalah makhluk yang sempurna, yang paling mulia apabila mampu memahami, mendalami surat-surat yang sudah Allah berikan yang sudah lengkap. Apa itu? Al-Quran. Di dalam lingkungannya akan baik, baik di keluarganya, rumah tangganya, atau di keluarga besarnya, apabila mampu mengamalkan Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Jangan sampai Quran ini ada keraguan di dalam hati. Boro-boro satu surah, boro-boro satu ayat, satu huruf pun kita ragu. Ini huruf Al-Quran apa bukan ini? Bagian daripada Al-Quran apa bukan ini? Nah, ini adalah bagian daripada murtad i'tiqadi. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mulai hamzahnya lafaz alhamdu sampai haknya lafaz Allah, itu adalah semuanya bagian daripada ayat suci Kalau seandainya kita hilangkan satu, misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak baca itu hamzahnya alhamdu, bukan berarti kita menghilangkan atau tidak mempercayai bahwa hamzahnya lafaz alhamdu bukan bagian daripada Al-Quran. Bukan. Tapi itu dah teknis membaca surah atau membaca ayat suci Al-Quran di dalam ilmu apa itu? Tajwid. Kenapa dihilangkan a-nya lafaz, hamzahnya lafaz alhamdu? Karena menurut ilmu yang menggali ilmu nahwu bahwa hamzahnya lafaz alham itu bukan hamzah koto, tapi hamzahnya hamzah wasol. Tasbutu fil ibtida wa taskutu fidarji. Identitas kekuatan hamzah wasol itu adalah dia tetap apabila dijadikan awal kalimat, hilang ketika kejepit dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Maka ketika disambungkan, diwasolkan dengan basmalah, hilang hamzahnya Pak. Jangan baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut ilmu tajwid salah. Karena itu wasol. Kalau wasol hilangkan hamzahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara bacanya. Karena cara baca Al-Quran itu dalam ilmu tajwid
bisa waslul jam'i, bisa qat'ul jam'i, bisa waslul isti'adah bil basmalah, bisa waslul basmalah bisurah. Ada 4 kalau nggak salah itu. 4, 6, lupa lagi saya itu. Cara baca. Maka ketika kita menghilangkan hamzahnya lafaz alhamdu, kita bukan kita tidak meyakini bahwa itu bukan bagian daripada ayat suci Al-Quran. Dihilangkan itu karena memang bacanya harus begitu menurut ilmu nahwu. Menurut ilmu tajwid ketika diwasolkan maka hamzahnya harus dihilangkan. Beda dengan hamzah yang ada di dalam at-takasur. Beda, itu hamzahnya hamzah koto. Ketika kejepit dengan atau diwasolkan dengan disambungkan dengan kalimat yang lain itu tidak hilang. Itu hamzahnya hamzah koto namanya. Tidak bisa begini. Bismillahirrahmanirrahim ilhakumut, tidak. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur. Tetap hamzahnya dibaca, tidak seperti hamzah alhamd. Itu cara teknis membaca. Karena di dalam hamzah itu ada hamzah koto, hamzah wasol. Kekuatan hamzah wasol tasbutu fil ibtida wa taskutu fil darji. Tetap dia apabila dijadi awal kalimat, tapi ketika kejepit dengan kalimat saya hilang itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Maka kalau kita wasol di dalam bacaan Al-Quran itu, ya kita harus tahu. Ada juga kadang-kadang mewasolkan tapi tidak memberikan harokat di dalam bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira benar gak Pak? Saya baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar salah Pak? Menurut ilmu tajwid. Itu kurang bagus Pak. Kalau mewasolkan huruf yang akhir harus dikasih harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Milham dibacanya. Milham. Mimnya dikasih harokat. Membedakan antara wasol dan waqaf harus ada tanafus, harus ada berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu waqaf namanya. Kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasol namanya. Jadi kembali lagi Pak. Ketika kita menghilangkan satu huruf saja dari Al-Quran atau merasakan ragu daripada huruf Al-Quran apa bukan, itu termasuk adalah murtad i'tiqadi, termasuk murtad keyakinan atau murtad hati itu namanya. Yang selanjutnya awil yaumil akhir, atau kita meragukan tentang adanya hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ragu Kak kita dengan hari akhir, saya kira tidak Pak. Kita mau yakini seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu ada. Seyogianya kalau kita meyakini bahwa hari akhir itu ada, mesti kita ini akan semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk bekal kelak nanti. Karena baik dan buruknya kita nanti tergantung kita sekarang kan. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanam untuk kelak kita setelah meninggal atau mati. Ya, kalau kita pingin bekal yang banyak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti sekarang inilah kita untuk sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita supaya kita nanti ada atau mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meragukan, ada enggak ya sih kita terbesit misalnya dia, itu udah termasuk itu murtad i'tiqadi, itu murtad yang pertama itu maksudnya. Murtad hati itu namanya.
Ngomong mah kagak, Pak. Di dalam hati ini, ada dalam hati. Merenung aja. Seperti apa sih yaumil akhir misalnya? Ada enggak sih? Wah, itu harus dikembalikan. Ada. Kalau kita ya misalnya terus-menerus di dalam keraguan, ini bahaya buat kita. Ini udah termasuk mu'tadi i'tiqadi namanya. Yang selanjutnya adalah awil jannati awin nari. Kita meragukan tentang adanya surga atau meragukan tentang adanya neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Atau orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua tempat kembali manusia ini. Pertama neraka, kedua surga ke kanan dong. Pertama surga, yang kedua itu yang benar ya, Pak. Nah, kita ada posisi di mana nanti tempat kembali kita tergantung sekarang nih, Pak. Nah, ini adalah bagian taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat majlis taklim ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika istiqomah duduk di majlis taklim, berdiskusi, berjamaah, insya Allah inilah tempat yang akan diberikan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alangkah bahagianya, Pak ya. Alangkah bahagianya kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang tua kita, ini Pak Jan, ini Pak Anis nih. Ini Pak Anto nih. Ini Pak Ustadz Rahmat nih. Masya Allah. Ya Pak? Kira-kira kan perasaan kita kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertegur sapa seperti begini, bahagia nggak, Pak? Masya Allah. Luar biasa, Pak ya. Insya Allah, Pak. Orang tempat berkumpulnya orang baik akan bersama orang baik, Pak. Maka kita ini harus berkumpul sama orang-orang baik. Kelak Allah akan kumpulkan sama orang-orang baik. Ketika kita selalu duduk di tempat yang baik, insya Allah kita akan diwafatkan dengan cara yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragukan surga, jangan ragukan neraka. Ketika kita meragukan dengan adanya surga, meragukan dengan adanya neraka, itu udah termasuk murtad i'tiqadi. Pertanyaan, surga sekarang udah ada apa belum, Pak? Kira-kira surga ini udah ada apa belum sekarang ya? Bingung kalau itu bikin, Pak. Quran surga itu ada, neraka itu ada. Adanya tuh nanti atau sekarang itu? Awil janati awil nari fil wujudi dalika fil akhirati. Wayajibu itiqadu annal jannata wan nara maujudatani al-an. Nah ini al-an. Ketika kita meragukan ada dan tidak adanya surga sekarang, itu termasuk itiqadi. Jadi itu kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa surga itu dan neraka itu sekarang itu udah ada. Al-an bahasa di sini, Pak. Wajib itiqadu meyakini anal jannata wan nara maujudatani, ada dua-duanya al-an sekarang.
khilafan al-mutazilatu al-qailina, berbeda dengan i'tiqadi kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa al-qailina bi adami wujudihuma al-an. Mereka meyakini bahwa neraka dan surga itu sekarang itu belum ada. Adanya itu nanti, Pak. Nah, itu golongan-golongan Mu'tazilah. Kalau kita nauzubillah, Pak, bukan golongan Mu'tazilah, Pak. Kita meyakini bahwa neraka dan surga itu ada. Sekarang itu ada. Kalau terbesit di dalam hati meyakini atau ragu misalnya, ini sekarang itu neraka atau surga itu udah ada belum sih misalnya. Nah, itu udah termasuk adalah murtad i'tiqadi. Jadi dari sekarang itu neraka dan surga itu Allah udah ciptakan. Ketika kita meyakini, harus berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah al-qailina, yang mereka ini mempunyai keyakinan bahwa sekarang itu surga itu belum ada, adanya itu nanti setelah yaumil akhir. Ilafan lil Mu'tazilah. Itu kalau di dalam kitab ini ya, nggak tahu kalau ada di kitab yang lain Ustaz keterangan. Kalau di dalam kitab Islamut Taufik, bahwa dijelaskan kita harus meyakini neraka, surga dan neraka itu ada sekarang. Kalau kita tidak meyakini atau ragu, maka kita termasuk orang yang murtad. Sama seperti keyakinan kaum Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah ini meyakini bahwa surga dan neraka itu sekarang itu belum ada, tapi dia meyakini nanti setelah yaumil akhir baru ada, baru Allah ciptakan. Itu kalau kita tidak. Jadi sekarang kita mempunyai keyakinan, mempercayai, meyakini, seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka itu ada. Ketika kita ragu, hati-hati. Itu termasuk adalah murtad i'tiqadi. Itu termasuk murtad. Aduh, jam berapa Tad? 5 ya? Itu gue deh. Awis sawabi awil ikobi, atau ragu dengan adanya pahala, balasan pahala, balasan dengan kebaikan namanya pahala. Awil ikobi, atau adanya siksa. Ketika meragukan adanya balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, atau meragukan adanya balasan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdosa, itu udah termasuk adalah murtad i'tiqadi. Awis sawabi ay wujudi wa huwa miqdaru anil jazai fil jannati ya'lamuhullahu yuti lima yasa. Yang dinamakan sawab itu miqdarun, adalah ukuran balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Nah, yang hanya Allah yang tahu tentang balasan tersebut, dan Allah berikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, itu adalah namanya sawab. Yu'tihi lima yasa min ibadih. Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Itu adalah tafadulan minhu ta'ala. Menurut Abdul Muti, seperti itulah definisi yang dinamakan sawab. Suatu balasan di surga kelak yang hanya Allah yang mengetahui tentang kadar atau ukurannya, yang Allah akan berikan kepada hambanya yang taat, yang taat, ya, yang Allah akan berikan terhadap hambanya yang taat, yang Allah kehendaki. Itu fadlan,
sebetulnya. Ini agak mantap, Pak. Ini bukan balasan daripada hasil ibadah kita sebetulnya. Itu adalah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai kalau dibandingkan dengan apa pahala yang kita kerjakan. Satu mata aja sudah harus gimana kita membalasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya pahala itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itu harus sampai ke sana. Tapi kan kemarin saya udah jelaskan, kan ada tahapannya. Kita ini sama kayak anak kecil, gimana caranya supaya naik ke masjid, kasih permen. Itu kan kita juga sama. Kita ini lagi belajar menaikkan kualitas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa diiming-imingin dengan pahala. Nih kalau duduk di majlis taklim taqala liya ta'ala ma ilman ghufirallahu qabla ayatu. Itu adalah bagian daripada iming-iming itu. Supaya kita ini termotivasi ingin mendapatkan lumayan manin taqala liya ta'ala, siapa orang yang memindahkan kedua kaki, melangkahkan kedua kakinya dari rumahnya ke tempat majlis taklim, ghufirallahu qabla ayah, sebelum melangkahkan kedua kakinya Allah sudah ampuni dosanya. Coba Pak, baru niat, wah insya Allah nu besok nih ada kajian nih, besok ada diskusi nih, Fanis udah siap-siap nih, bangun cepat, di situ dosa-dosa itu udah lebur Pak. Semangat kita berangkat itu adalah salah satu motivasi. Tapi nanti keimanan kita naik. Kita berangkat ke masjid ini bukan ngejar pahala. Kita ini ada semata-mata melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin Allah akan balas. Itu aja. Yakin Allah akan balas. Gitu. Tapi kita perlu, gak bisa kita langsung naik misalnya seperti itu. Jadi saya bilang kan butuh tahapan-tahapan. Itu. Jadi begitulah Pak ya. Awi nahwi dzalik, atau sama seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Imma huwa mujma'un alai, sesuatu yang yang sudah disepakati oleh para ulama. Gitu. Nah, ini sesuatu yang sudah disepakati ulama, itu juga sama kita harus yakini, jangan kita merasa ragu bahwa itu adalah bagian daripada yang kita harus yakini. Kalau seandainya kita tidak tahu, kita tidak paham, lalu ada satu kesepakatan daripada mujtahid, kita harus yakini bahwa itu adalah bagian daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meragukan ini, maka itu adalah bagian daripada murtad i'tiqadi. Sebetulnya ini masih banyak Pak contoh-contoh ke depannya. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Untuk sementara saya tutup sampai di situ Pak Ustaz ya, karena hari ini mungkin ada agenda yang lain. Untuk tanya jawab gimana Ustaz? Mungkin nanti aja ya, karena waktu udah siang, karena ada agenda katanya, ada acara yang lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Salah itu dari kebodohan saya pribadi, minta maaf kepada jamaah semua. Benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya khusus untuk saya yang menyampaikannya, umumnya buat jamaah yang mendengarkannya. Kita berharap semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu mengikuti jejak apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ini, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.